Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita sudah menunaikan salat zuhur berjamaah. Ya, mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang kita ucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pertolongannya, syafaatnya di hari kiamat. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita lanjutkan siang hari ini setelah zuhur ini. Ya, kajian kita terkait hadis ya dalam kitab Subulus Salam, ya syarah dari kitab ya Bulughul Maram, ya disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ini kitab yang komprehensif, ya kitab hadis yang sangat lengkap. Mulai membahas dari kita bahasan dari kita terkait dengan toharoh, ibadah, fikih munakahat, jinayat, akhlak wal adab, ya dibahas atau dalam kitab hadis ini. Ini sangat bagus untuk kita baca, kita pelajari, apalagi di bulan Ramadan ini ya, mengisi waktu-waktu kita, luang waktu kita dengan membaca hadis-hadis, menambah ilmu kita, belajar. Ini hadis ke-7 di bab ad-da'awi wal bainat, dakwaan dan saksi. Kita baca hadisnya, kita perhatikan dengan baik-baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadlin ma'in bil fallat yamna'uhu ibnus sabil. Wa rajulun bai'a rajulan bisil'atin ba'dal asri halafa lahu billah la khazha bi kaza wa kaza wa saddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Rajulun bai'a imaman la yubai'uhu illa lid-dunya fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafa. Muttafaqun alaih. Ini hadis menjadi nadhiran atau tahdhiran lana. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi kita terkait dengan ancaman-ancaman Allah pada orang yang memiliki karakter-karakter yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Rasulullah yang tergolong ahli suffah. Ada istilah ahli suffah, ya, sahabat-sahabat Nabi yang tergolong fakir, ya. Saking fakirnya Abu Hurairah ini, tempat tinggalnya itu di emperan masjid Rasulullah. Jadi Abu Hurairah ini sahabat yang miskin, tapi berkat doa Rasulullah beliau diberi kecerdasan yang luar biasa
Sehingga beliau salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ingatannya kuat. Abu Hurairah ini, ya, namanya Abdurrahman bin Sahr. Ya, itu Abu Hurairah itu kinayahnya atau kunyahnya, karena dia memiliki kucing, ya, Roh Abu Hurairah, ismu tabdil, ya, dia mencintai kucing. Jadi hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ada 3 kelompok atau 3 karakter manusia yang itu diberi hukuman oleh Allah dengan 4 hukuman sekaligus, dan ini hukuman yang sangat mengerikan. Ya, hukumannya ini berat ini. Salathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Bacanya aja berkerut kening kita. Wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, saking beratnya ancaman Allah di sini. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat ini, ya. 3 kelompok orang yang Allah tidak berbicara kepada mereka hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah dan tidak dibersihkan oleh Allah dosanya, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak berbicara Allah pada mereka, ya, tidak dilihat, diperhatikan oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dosanya, jadi dimaafkan artinya oleh Allah dosanya, kesalahannya, dan dia mendapatkan azab yang perih. Siapa yang pertama? Rajulun ala fadlin ma'in bil fallah yamna'uhu ibnas sabil. Ada seseorang yang dia punya kelebihan air, di perjalanan atau di ladang gitu, ya kan, lalu dia tidak mau mengasihnya kepada orang yang membutuhkan di perjalanannya. Ini yang pertama. Jadi perhatikan ini, ya. Ada orang yang punya air yang disebutkan oleh Allah. Jadi air itu sesuatu yang tidak boleh dipelitkan, dicegah orang untuk mendapatkannya. Jadi hati-hati juga ini. Air yang dikomersialisasi dengan harga yang mahal, ini berbahaya juga ternyata, ya. Punya ancaman dari Allah. Ya. Sehingga membuat orang tidak memiliki air. Ini dalam perjalanan disebutkan di sini, ya, laki-laki yang punya air lebih, ya, tapi dia tidak mau memberikannya kepada orang yang membutuhkan di perjalanan. Ini ternyata Rasulullah SAW memperhatikan betul terkait dengan urusan atau hajat manusia banyak ini, ya, air itu dibutuhkan semua orang. Maka seharusnya, ya, ini menjadi perhatian baik kita agar jangan sampai, ya, kita masuk dalam kelompok ini, ya, kelompok orang yang Allah tidak berbicara pada mereka pada hari kiamat, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dibersihkan dosanya, dan diazab oleh Allah dengan azab yang perih. Ya, itu yang pertama. Wa rajulun bai'a rajulan bi sil'atin ba'dal 'asri fa halafa lahu billah akhazaha bi kaza wa kadza fa saddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Ini yang kedua. Kedua itu seseorang yang menjual dagangannya, dia berjualan kepada orang lain, dia berjual, ya, setelah asar,
dan dia bersumpah demi Allah begini-begini. Lalu pembeli tadi yakin dengan ucapan si penjual itu. Padahal ya kondisi dan kualitas barang yang dia sampaikan kepada pembeli tadi jauh kualitas dari yang dia sebutkan. Artinya dia berbohong. Nih. Yang ketiga, rajulun baya' imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafa. Muttafaqun alaih. Seseorang yang dia mengangkat pemimpin, mengangkat pemimpin ini. Yang mengangkat pemimpin la yubayi'uhu illa lid-dunya. Dia tidak mengangkat pimpinan itu kecuali karena kepentingan dunia. Kalau dia diberi dari dunia itu, dia setia. Wafa. Di wafa itu setia. Wa illam yu'ti lam yafa. Kalau dia nggak dapat dunia karena mengangkat pimpinan tadi, dia tidak mau setia. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, beratnya ini kan. Jadi hadis ini menjelaskan, dijelaskan oleh Ibnu Hajar, kata-kata salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim, itu merupakan kinayah an ghadabihi ta'ala ya, wa isyaratun ala hirmanihim an rahmatihi. Itu merupakan ungkapan sindiran dari Allah, penegasan dari Allah, ya kan, atas kemurkaan Allah, dan orang yang memiliki sifat seperti itu tidak mendapat rahmat Allah. La ilaha illallah. Dan tidak dibersihkan dosa-dosanya. Dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Di saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sifat-sifat ini berbahaya. Ya, berbahaya. Dan kita perhatikan dari tiga hadis ini terkait dengan hablum minan nas kita, hubungan kita kepada sesama manusia. Maka hubungan kepada sesama manusia ini harus dijaga betul-betul, ya, dengan sebaik-baiknya. Pertama tadi rajulun ala fadlin ma, ada orang, ya, di sini kok laki-laki yang disebut, perempuan enggak ya? Ya, perempuan juga masuk. Kalau disebut laki-laki, hitopnya itu mencakup juga perempuan maksudnya. Jadi semua orang dia punya kelebihan air, ya, dia punya cukup air, lalu diminta orang, minta tolong, saya haus nih, saya minta air ya, nggak boleh katanya. Nah, dikasih, dia nggak mau ngasih air kepada orang yang membutuhkan itu. Ayo. Ini hati-hati kita. Termasuk hati-hati kita jangan sampai harga air itu kita jual dengan harga yang mahal. Iya. Yang membuat orang lain kesusahan. Iya. Sehingga dia tidak minum air padahal dia tidak mendapatkan air, padahal dia membutuhkan itu. Ini berat nih hukumannya. Yang kedua, tadi disebut oleh Rasulullah, laki-laki yang menjual barangan dagangannya tidak bersumpah dengan nama Allah, ya,
yang menjelaskan barangnya itu begini kualitasnya, padahal dia bohong. Dan orang lain tadi percaya. Nah, itu mendapat hukuman tadi, 4 hukuman di hari kiamat. Tidak diajak oleh Arab bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan dosanya, ya, dimasukkan ke dalam, mendapatkan azab neraka. Jadi hati-hati para penjual, para pedagang, jangan berbohong dalam berjualan. Ya, katakan aja, ya, kualitasnya ini begini, ya kan? Mungkin tadi ya, karena kadang-kadang kan begitu, kita mau untung banyak, ya, membohongin orang. Di hadis itu disebutkan setelah asar. Apakah dijual di pagi, di malam hari? Tidak termasuk. Ya termasuk. Disebut waktu asar tadi itu hanya secara kebetulan. Ya biasanya ya mungkin orang belanja itu, ya banyak orang belanja itu di saat-saat itu ya, setelah asar, habis jalan-jalan mungkin kan. Hanya penyebutan waktu saja disebut oleh Allah. Disebutkan wa khassa ba'dal asri li syarfil waqti wa huwa min adillati min ghalazim bizaman. Jadi waktu asar itu waktu mulia ternyata ya. Waktu asar itu waktu yang mulia. Waktu asar itu kan Allah menyebut dengan wal asri di waktu asar ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga tadi, ya, kita seseorang yang mengangkat pimpinan, tapi karena dia mengangkatnya untuk tujuan duniawi. Ada keinginan kalau dia mengangkat pimpinan ini, kemungkinan dia akan dapat bagian dunia. Ya. Kalau dia dapat dunia itu dengan mengangkat pimpinan itu, dia setia. Ya kan, setia dia. Kalau dia tidak diberikan dari dunia itu, dia tidak setia. Hati-hati nih. Kita lihat penjelasan Ibnu Hajar. Wal wa'id, jadi ini ancaman Allah. Wal wa'idu yahtamilu annahu limajamu'in ma dzukira minal mubay'ah ya ajalid dunia fa innaha niyatun ghairu shalih. Jadi ancaman Allah terkait dengan mengangkat pimpinan itu disebutkan mubayyah, mengangkat karena pengendalian dunia, karena dia punya niat yang tidak bagus, tidak baik. Jadi ada niat terselubung di situ. Ya, niat terselubung. Nah, pada semestinya ya mengangkat pemimpin itu dalam rangka tegaknya aturan-aturan hukum. Ya, aturan-aturan hukum. Jadi kalau dia dapat dunia dari situ, dia setia. Kalau dia tidak dapat dunia, dia tidak mau setia. Nah, dia keluar. Ya, dia membuat masalah. Ya, dia ribut. Ya, kalau dia tidak dapat dunia. Wal aslu fi bai'atil imam ay yaqsuda biha iqamah asy-syari'ah
wa ya'malu bil haqqi wa yuqimu ma amara Allah bi iqamatihi wa yuhaddimu ma amara Allah bi hadamihi. Nah, ini prinsip dasarnya pimpinan itu tujuannya untuk menegakkan aturan-aturan, ya, dan ya bekerja dengan nilai-nilai kebenaran, menegakkan aturan-aturan Allah dan menghilangkan, ya, menghancurkan, memusnahkan, bahasanya di sini wahadimu, ya, kan menghancurkan lah, kita pakai bahasa yang lebih halus, gitu. Ya, mencegah, ya, terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan Allah. Nah, sebenarnya disitulah, ya, letak kita mengangkat pemimpin itu dalam rangka menegakkan aturan-aturan. Jadi kita mengangkat pimpinan itu dengan harapan dia bisa menegakkan aturan-aturan yang disukai oleh Allah, bukan untuk tujuan dunia. Ya. Maka tadi itu dibenci oleh Allah orang yang seperti tadi, dia mengangkat pimpinan karena ingin dunia. Ya, lalu kalau dia dapat dari dunia dari situ, nah, dia melakukan perlawanan-perlawanan. Nah, ya, dia keluar dari kelompok itu. Ini ancaman-ancaman Allah. Hadis-hadis terkait seperti lafal ini, ya, versinya ternyata ada versi hadis berikutnya yang lain dari ini. Itu tadi 3 disebutkan, dan ada yang 4 ternyata juga oleh Allah tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak diampuni Allah dosanya, dan diazab oleh Allah dengan azab yang perih. Ada satu lagi disebutkan dalam hadis Bukhari juga, wa syekhun zani. Nah, tuh, ayo. Syekhun zani, apa maksudnya itu? Tua bangka yang berzina. Lah kakek-kakek, ya, itu melakukan penyimpangan, ya, kakek-kakek melakukan penyimpangan seksual. Tuh, hati-hati yang sudah tua-tua bangka, udah bau tua-tua, wasekhun zani, gitu kan. Tuh, sekhun zani, kakek-kakek, atau nenek-nenek yang melakukan perzinaan, itu sangat dibenci oleh Allah. Tuh, siapa lagi? Ternyata banyak hadis-hadis, ya, sifat, bukan hanya 3 dalam hadis-hadis lain. Jadi kata-kata, kalau kita cari hadis, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkim wa lahum adzabun alim. Allah tidak berbicara pada mereka di hari kiamat, tidak dipandang, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah dosanya, tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam azab yang perih. Ternyata banyak, bukan hanya 3 kelompok tadi, ya. Ada lagi tadi di hadis lain, hadis Bukhari, ya, laki-laki kakek-kakek berzina, itu juga mendapat hukuman yang seperti itu. Jadi hati-hati kakek-kakek, nenek-nenek, udah aki-aki, ya kan, harusnya tuh beribadah kepada Allah. Ini enggak, melakukan penyimpangan seksual, ya, itu hukumannya berat, tidak diampuni oleh Allah dosanya. Wala yuzakkihim, tidak dibersihkan oleh Allah dosanya.
Di hadis lain ada lagi wa mulkun kazzab. Nah, ini pemimpin pembohong. La ilaha illallah. Pemimpin pembohong. Nah, jadi hati-hati kalau kita jadi pemimpin, jangan suka berbohong. Hukumannya berat nanti di hari kiamat. Kalau di dunia ini tidak dihukum, nanti di akhirat dihukum oleh Allah. Wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Jadi miskin sombong. Maksudnya itu apa? Orang miskin sombong. Memang ada orang miskin sombong. Nah, itu miskin sombong itu ternyata dibenci oleh Allah. Ini hadis-hadis ini menjadi peringatan kepada kita semuanya agar kita berhati-hati dalam urusan ini ya. Pertama, kita ulangi lagi ya. Ya, tidak berbicara Allah padanya, tidak dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dosanya, dimasukkan oleh Allah diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan azab yang perih. Siapa? Orang yang pelit air. Ya. Jadi dia punya air, lalu ada orang yang minta air ke dia nggak mau ngasih. Nah, itu yang pertama, itu hati-hati. Jadi urusan air ini, urusan masyarakat ini, jadi air ini jadi perhatian bagi dalam Islam ternyata ya. Untuk urusan air. Maka benar seharusnya pemerintah itu mengelola air minum itu ya dengan profesional, tidak boleh diserahkan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, karena hukumannya berat kalau ternyata ada orang yang membutuhkan air lalu airnya tidak ada, tidak mereka mendapatkan air bersih. Nah, ini mendapatkan hukuman yang keras dari Allah. Lalu yang dihukum oleh Allah dengan hukuman tadi yaitu orang yang berjualan ya, tapi jualannya berbohong ke orang lain, ke pembelinya. Dia jualan berbohong ke orang lain, dia sebutkan kualitas barangnya begini katanya. Nah, dia bilang kualitas ini barang bagus, ya kan? Ini bagus ini. Padahal barangnya itu kualitasnya dia tahu nggak bagus, dia bohongin orang, bersumpah lagi, berat itu, ya kan? Demi Allah, gitu. Dia bersumpah barang ini bagus pak, belilah pak, murah ini. Dia berbohong ternyata. Lalu yang ketiga itu ya, mengangkat pemimpin. Dia mengangkatnya karena ada keinginan dunia. Kalau dia dapat dunia dia setia, kalau enggak dia melawan. Dia memberontak, dia keluar. Nah, itu juga orang yang mendapatkan hukuman dari Allah seperti tadi. Ya, hati-hati. Lalu ditambah di hadis-hadis lain ternyata ada juga ya wasaikhun zani. Itu kan kakek-kakek pezina, kakek-kakek yang melakukan penyimpangan seksual. Ya mulkun kadzab, penguasa pimpinan yang suka berbohong. Lalu wa'ailun mustakbir, ya orang miskin ya yang sombong. Nah, itu mendapatkan hukuman yang berat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah, dijauhkan dari hukuman yang keras ini dari Allah di hari kiamat. Ya,
Dan dari perilaku-perilaku seperti ini kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kajian singkat ini, ya, kajian terkait dengan hadis di dalam kitab Subulus Salam karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.